Sama dong, tetap sukacita, tetap sehat, ya kan? Ya. Kita sapa anak-anak dulu. Ayo. Selamat pagi semuanya. Semuanya tetap sehat kan di rumah? Masih tetap semangat kan kayak kita? Tentu saja dong. Yes. Masih pada semangat, apalagi nih hari Minggu pagi. Nah, berarti waktunya kita untuk ibadah sekolah minggu. Nah, semuanya sudah siap, semuanya pasti sudah mandi. Sudah, sarapan? Pasti, mungkin ada yang belum Mbak ya. Oh iya. Mungkin ada yang baru bangun, terus mandi, terus langsung ikut kebaktian. Ya, tapi semuanya harus tetap semangat. Yes, betul. Ibadah pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita lagu pertama kali ya, biar tambah semangat ya. Betul. Semuanya sambil bangkit berdiri dong, walaupun di rumah. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu yang pertama apa Pak Jus? Apa ya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Pasti anak-anak sering baca kitab suci kan? Iya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Semuanya di rumah tepuk tangan yang semangat. Jangan lupa berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita pujikan lebih semangat lagi ya. Semuanya tetap bertepuk tangan, tetap semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah minggu ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa yang baik. Tangan dilipat, matanya ditutup, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami seminggu penuh ini dengan kesehatan dan sukacita yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau selalu menyertai dari awal sampai akhirnya nanti, ketika kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan pada waktunya nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau selalu jagai kami, Kau sertai kami dari awal sampai akhirnya dengan lancar acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini kita sekarang mau belajar tentang apa ya Pak Jus? Kita mau belajar tentang taat. Taat. Ya, taat. Contohnya apa ya? Untuk contoh taat itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang gampang taat itu kan nurut kan, Ya. taat perintah. Lampu merah mungkin merah ya. Jadi kalau misalnya lampu merah itu nyala, berarti semua orang yang melihat lampu merah itu harus berhenti. Kalau lampunya nyalanya kuning, Berarti harus harus cepat-cepat. Oh enggak ya, enggak boleh. Nggak boleh. Kalau kuning itu harus pelan-pelan. Hati-hati. Kalau hijau, boleh. Nah, Kalau kita kalau- jalan terus. tuh kalau hijau baru jalan, jangan kuning langsung bablas. Terus kalau waktu merah marah tambah cepet. Nggak boleh, nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Nanti bisa ditangkap Pak Polisi. Benar. Kalau gitu kita hari ini kita akan nyanyi tentang taat gitu ya. Apa ya lagunya? Taat. Taat. Adik-adik pasti bisa semua kan? Bisa dong, apalagi ada gerakannya ya. Betul. Ya kita sama-sama memuji nama Tuhan. Saya mau seperti
Iya. Itu tadi kalau di jalan itu kan kelihatan ada rambu-rambunya, Iya. jadi orang bisa taat. Kalau di rumah banyak contohnya. Oh iya, kalau misalnya di rumah itu anak-anak itu sukanya membantu orang tua beresin mainannya kalau sudah selesai, terus bantu nyapu mungkin yang gede-gede, terus lap-lap kaca gitu. Itu taat juga nggak sih? Iya, itu contoh taat kepada papa, kepada mama. Oh iya. Kalau suka buang sembarangan? Oh, itu bukan taat namanya. Oh gitu ya Kak. Kan nggak boleh buang sampah sembarangan, Iya, ya kan? iya, betul. Jadi kita harus taat, taat sama nasihat papa mama, sama nasihat Betul. Tuhan Yesus, dan harus bisa menjaga tangan kita, mulut kita, kaki kita juga loh. Ya, Pak. ini ada lagunya ya. Oh iya, Ada lagunya ya. Ada. Ayo kita nyanyikan. Ayo kita nyanyi. Adik-adik semua tahu kan? Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Bangkit berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tepuk tangan yang semangat yang keras. Sampai tangannya dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulutmu. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang lagi. Oke. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Lulu. Kurang lebih sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak yang sudah bisa membaca, tolong disiapkan dulu Alkitabnya. Setelah itu anak-anak duduk yang manis. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di udara Tuhan melalui ibadah online Komisi Anak Sekolah Minggu GKI Bojonegoro. Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka satu persatu. Biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu dan dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Anak-anak, sudah siap anak-anak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Wah, tentu sudah semua ya. Duduk yang manis. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah siap anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena
karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, itu tadi firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Sekarang sebelum dulu bercerita, dulu mau tanya dulu, ya. Anak-anak setiap pagi diberi tugas apa sama orang tua setelah bangun tidur? Coba yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Oh, Kak Ria bilang ini, "Bu, saya disuruh sama mama untuk membersihkan tempat tidurku. Kemudian saya disuruh mandi sendiri, pakai baju sendiri, lalu makan pagi sendiri, tidak disuapi, pakai sepatu sendiri, bawa tas sendiri, tidak ditolong ya, berangkat ke sekolah." Anak-anak coba, setiap anak-anak pasti punya tugas yang beda-beda di saat pagi hari. Mungkin ada yang disuruh nyapu, ya toh? Ada yang bantu lap-lap kursi, meja, ya. Disuruh jaga adiknya yang masih kecil. Banyak lagi anak-anak ya. Tentunya, kira-kira kalau tugas itu dilaksanakan anak-anak apa enggak ya? Anak-anak Tuhan mesti mau menolong orang tuanya enggak kalau di pagi hari? Pasti kan ya? Karya pasti ya? Bantu ya orang tua. Ada enggak yang enggak mau bantu orang tua? Ada enggak? Pasti. Dulu yakin dan percaya ya. Pasti semua melaksanakan apa yang diperintahkan mama papa pada setiap harinya. Pasti tidak terlewatkan. Pasti anak Tuhan selalu nurut apa yang dikatakan orang tua atau taat kepada orang tua. Nah, anak-anak, cerita hari ini tadi seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi.
temanya adalah taat. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, itu juga taat kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jumlah murid Tuhan Yesus bertambah banyak. Seperti di dalam Alkitab ini diceritakan kurang lebih 3.000 orang. Tapi yang melayani atau yang menjadi rasul cuma berapa? 12. Jemaatnya 3.000, tapi yang melayani cuma 12. Kurang banyak sekali, sehingga ada yang tidak diperhatikan. Anak-anak kalau tidak diperhatikan rasanya gimana? Pingin marah, kecewa, ya. Nah, ini ada yang marah anak-anak ya, tidak diperhatikan, khususnya para janda. Para janda itu adalah yang tidak punya suami, ya. Dia merasa tidak diperhatikan karena dia tidak cukup kebutuhannya. Dia perlu dibantu. Nah, mendengar ini anak-anak, para rasul sedih sekali. Akhirnya para rasul memerintahkan untuk dipilih 7 orang yang memperhatikan para janda-janda ini. Nah, disetujui anak-anak, dipilih, ya, dipilih 7 orang. Siapa 7 orang itu? Ya, seperti di ayat 5 yang anak-anak bisa baca lagi. Siapa yang dipilih menjadi tambahan sebagai orang-orang yang melayani orang janda? Yaitu ada 7. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Dia ingin para rasul ini ataupun 7 orang ini ingin melayani Tuhan. Tuhan berfirman waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dia harus mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tadi dia taat kepada Tuhan, taat untuk mengasihi janda-janda tadi, memperhatikan janda-janda tadi. Ya, kalau kalau para rasul dan 7 orang ini melaksanakan perintah Tuhan dengan taat, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, anak-anak juga bisa belajar taat seperti mereka. Walaupun anak-anak saat ini masih kecil, ya, aku nggak bisa berbuat banyak loh. Aku masih kecil, nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti nyanyian tadi, taat. Kata Pak Julius tadi, taat itu dimulai dari rumah. Nah, kalau taat itu tadi bentuknya macam-macam. Di pagi hari anak-anak bisa membantu orang tua, ya, taat kepada orang tua. Tolonglah mama, jaga adikmu. Tolong kamu makan sendiri, pakai sepatu sendiri, ya, minum sendiri. Nggak perlu dia mengambil minum sendiri, nggak perlu dia, ambilkan minum. Tapi anak-anak punya bisa melakukan itu semua dengan mengambil sendiri, ya. Itu kalau di rumah saat pagi hari. Di sekolah anak-anak juga harus taat kepada Bu Guru, Pak Guru, ya. Kalau di sekolah taat kepada Pak Guru dan Bu Guru bentuknya harus
harus mendengarkan di sekolah apa yang dikatakan bu guru. Tidak boleh omong sendiri. Kalau di sekolah biasanya siapa yang sini yang suka ngomong sendiri? Ayo. Oh, anak Tuhan mesti nurut apa yang dikatakan orang bu guru dan pak guru di sekolah. Kalau atau tidak boleh mencontek. Kamu kerjakan sendiri, ya. Biasanya anak-anak, aku nyontoh ya. Anu PR-mu coba, aku tadi belum ngerjain PR, aku nyontoh ya. Itu juga tentunya tidak taat. Anak-anak harus diperintahkan, bu guru kalau mengerjakan PR, ya harus dikerjakan sendiri. Kalau nggak bisa baru minta tolong. Demikian juga kalau kita sudah pulang sekolah, ya apa yang dikatakan mama, papa juga itu harus diperhatikan. Contoh, kalau sudah pulang sekolah capek kan? Terus main. Ini kamu habis pulang sekolah harus istirahat supaya tidak sakit, tidak capek. Pekerjaan rumah harus atau PR harus dikerjakan. Aduh mah, aku capek, PR-ku banyak, aku capek, mama aja yang kerjakan ya. Oh, itu juga nggak boleh, nggak taat. Kalau nggak bisa baru bertanya. Ya, banyak hal anak-anak yang harus ditaati anak-anak di rumah, di sekolah, dimanapun berada harus taat kepada orang tua kita, guru kita. Kalau anak-anak taat kepada guru kita, orang tua kita, berarti anak-anak juga taat kepada Tuhan. Ya. Walaupun kecil, tapi anak-anak bisa lakukan itu. Nah, coba dulu tanya, mulai sekarang ya, anak-anak mau nggak taat kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak kita belajar untuk taat seperti tadi para rasul taat kepada Bapa di surga, yaitu dengan menyebarkan firman Tuhan, ya, berdoa, mengasihi sesama kita, ya, itu sudah merupakan salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Anak-anak pasti semua ingin taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan dan menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus. Itu anak-anak. Mau ya anak-anak untuk taat kepada orang tua kita, kepada guru kita, yang lebih tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Amin. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus Pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, adik-adik, minggu ini ayat hafalannya terambil dari Yohanes 15 ayat
14. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Gampang kan? Nggak terlalu panjang kan? Ya, nanti kalau ada yang sudah bisa hafal, langsung direkam videonya, langsung dikirim ke grup sekolah minggu kita. Tapi kalau memang ada yang kesulitan, nggak apa-apa, nggak usah dikirim, nggak apa-apa. Jadi yang bisa saja, oke? Karya mana ya? Tadi ada di sini loh. Karya. Gimana sih Karya ini? Karya Pak Jo. Oh, ini apa? Dari mana Karya? Ambil ini loh. Oh iya ini. Dia muncul lagi ya? Setiap minggu sekarang dia muncul. Artis tambahannya ini. Artis online-nya sekolah minggu sekarang. Ada si celengan, berarti tandanya kita untuk memberikan persembahan. Oke, semuanya sudah siap mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Sudah ya? Oke, kita akan mengiringi persembahan kita dengan satu pujian terima kasih 1000. Semuanya sambil nyanyi, jangan cuma megang celengan aja terus lari-lari ya. Tentunya nyanyi, tepuk tangan. Yuk. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Semuanya diajak nyanyi ya, satu rumah ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa untuk doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu pagi hari ini, juga untuk setiap rezeki dan berkat yang Tuhan berikan bagi mama papa kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Dan saat ini kami juga sudah memberikan persembahan kami, mungkin hanya kecil daripada berkat yang sudah Tuhan berikan, tapi kiranya Engkau berkati, kuduskan ya Bapa, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami anak-anakmu yang kecil ini untuk boleh memberikan persembahan yang lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya anak-anak mau ya untuk menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Minta kepada Tuhan agar Tuhan menolong anak-anak melakukan itu semua. Mari kita berdoa kembali. Puji Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami. Engkau terus mengasihi kami dengan mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk taat di hadirat-Mu, taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada orang-orang yang lebih tua. Tuhan, kami ingin, walaupun kami masih kecil, kami ingin menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Tuhan, pakai kami Tuhan yang kecil ini menjadi alat-Mu, terang-Mu di sekeliling kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan yang masih berlangsung dengan online. Kami sungguh rindu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami rindu untuk berkumpul satu dengan yang lain. Kami sangat merindukan satu dengan yang lain, bermain bersama Tuhan. Kami ingin memuji bersama Tuhan, berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk datang kembali ke rumah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah kami yang jarang bertemu Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengikat kami melalui ibadah kami ini. Kami boleh berjumpa dengan satu dengan yang lain melalui layar kaca ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami juga rindu untuk sekolah kami kembali Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Tetapi keadaan kami belum memungkinkan untuk itu semua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi juga waktu yang terbaik untuk kami dapat bersekolah lagi. Tuhan, walaupun kami ada di rumah, tidak bersekolah di sekolah, Tuhan, ajarkanlah kami terus untuk belajar dan belajar melalui guru-guru kami ya Tuhan, melalui jarak jauh. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami dan Tuhan menambahkan kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak-Mu yang saat ini juga menderita sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menjamah teman-teman kami yang sakit. Biarlah Engkau terus menyembuhkan melalui obat-obatan dan makanan yang diminumnya. Tuhan, kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan teman-teman kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini pun kami juga berdoa untuk guru-guru kami ya Tuhan yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap usaha dan karyanya di dalam pelayanan ini, khususnya di Komisi Anak. Biarlah Engkau memberkati dan menyertainya. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan hari ini dan selama-lamanya, walaupun kami dipisahkan oleh waktu. Tetapi nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kesehatan anak-anak-Mu di saat di tengah pandemi ini. Biarlah mereka juga disiplin di dalam memakai masker, cuci tangan, dan membiasakan hidup sehat dan mandiri satu dengan yang lain. Tuhan pimpin dan sertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan kembali menikmati Tuhan dunia kami, dunia anak-anak di kiranya Tuhan juga memberkati gerak langkah kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami yang kami buat pada hari ini, yang sungguh tidak menyenangkan di hadirat-Mu ya Tuhan di saat kami beribadah. Ampuni Tuhan dan terus tinggal di dalam hati kami, memperbaharui hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah ibadah ini kami, Tuhan sendiri yang menyempurnakan kami satu persatu dan memberkati kami. Biarlah langkah kami terus dekat dengan hadirat Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, karya kita sudah memuji nama Tuhan, tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan juga. Jadi hari ini kita cukup sampai sini ya Kak ya. Tapi masih ada minggu depan. Betul, masih ada minggu depan kita kembali lagi ke ibadah sekolah minggu lagi. Jadi tetap semangat, oke? Oke. Kalau gitu kita nyanyi terakhir, kita nyanyi apa Kak ya? TAAT. Oke, sesuai dengan tema hari ini kita harus TAAT, taat. Tetap semangat, ayo semuanya bangkit berdiri dan nyanyikan lagu yang terakhir. TAAT taat, TAAT taat, saya mau seperti Yesus. TAAT taat.
Jangan lupa tonton